La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Halo sahabat sekalian, jumpa lagi di channel Muncari Media. Di video kali ini saya masih ingin membahas tentang the miracle of sholat, ya, keajaiban sholat. Dimana pada video kali ini saya ingin berbagi kisah pengalaman dua teman yang pernah saya temui, dan beliau bercerita bagaimana saat dia menginginkan cita-citanya terwujud, ini yang dia amalkan adalah sholat. Nah, untuk keutamaan sholat telah kita bahas, tapi masih banyak sekali ya keutamaan-keutamaan yang belum kita sampaikan atau belum kita bahas. Nah, yang pertama adalah ini kawan yang deket sini, ya, ini orang Jombang sini. Beliau punya pengalaman, dia pengen kaya. Nah, ceritanya beliau ingin kaya. Tapi anehnya, untuk mendapatkan kekayaan itu ya berbagai cara telah dia lakukan, ya, termasuk yang melakukan ritual-ritual yang diiringi dengan dupo ratus dan lain sebagainya, sesajen dan lain sebagainya. Menjelang 40 tahun, ya, beliau bertemu dengan seorang kiai, diberikan amalan untuk mendirikan sholat atau melaksanakan sholat tahajud, ya. Waktunya ini jam 12 ke atas. Nah, karena dia yakin dengan arahan tersebut, dengan amalan tersebut, karena untuk amalan ini enggak memerlukan banyak ubur rampe, ya, tidak memerlukan banyak alat-alat pendukung. Nah, hanya bangun di atas jam 12 malam, mandi tobat, kemudian sholat tahajud 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Nah, kemudian ada wirid, ya, yaitu bacaan Asmaul Husna, ya Kafi, ya Ghaniyu, ya Mughni. Nah, itu yang dibaca, ya, ada hitungannya, nggak tahu itu. Tapi di sini yang membuat saya agak, ya, takjub, ya kan, dia tidak melaksanakan sholat fardu, ya. Jadi rutin, bukan 1 bulan, ya, ini sampai 3 bulan, bahkan 4 bulan, bahkan terus berlanjut sampai tahunan, rutin melaksanakan sholat tahajud. Nah, di atas jam 12 malam, menjelang subuh dia tidur setelah melaksanakan sholat tahajud dan wirid tersebut karena ngantuk, ya. Maka asbab mendirikan sholat tahajud ini selama beberapa waktu, perdagangannya mulai lancar, ya, transaksinya mulai besar. Maka amal ini juga tetap dilaksanakan, ya, sholat tahajud. Dan selama melaksanakan sholat tahajud ini, dia tidak mendirikan sholat subuh. Jadi menjelang subuh, sebelum adzan berkumandang, dia tidur. Nanti bangun-bangun jam 8 atau jam 10, nah, baru bangun, kemudian melakukan transaksi jual beli, ya. Dari transaksi ini kemudian terkumpul bukan ratusan lagi uang yang dia dapatkan, tapi sudah mulai miliaran, dan belum melaksanakan sholat wajib. Tetapi yang membuat saya takjub juga, meskipun dia hanya melaksanakan sholat tahajud yang hukumnya ini sunnah, ya, sunnah muakkadah, memang Allah tetap mengabulkan apa yang menjadi cita-cita dia, keinginan dia diwujudkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan alhamdulillah dia sekarang sudah tobat, ya, beliau sekarang sudah haji. Nah, tatkala ujian datang, ya, setelah sukses itu otomatis kan ada teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia disarankan supaya menunaikan ibadah haji. Nah, setelah haji barulah dia mendapatkan begitu banyak curahan hidayah berkah, mulai mendirikan sholat, mulai belajar membaca Al-Quran, dan banyak amalah-amaliyah agama lainnya yang mulai diperbaiki. Terutama dia berusaha untuk menjaga sholat fardu ini dengan berjamaah, padahal dia bukan orang pesantren, orang umum biasa, tetapi semangatnya untuk mengamalkan agama ini begitu kuat. Bisnisnya tetap jalan sampai sekarang. Nah, dan yang kedua adalah kawan dari Jakarta. Nah, ini orang Padang, ya. Beliau punya satu amalan, yaitu sholat duha. Pokoknya kalau sudah jam 8 sebelum buka toko, nah, beliau jualan stiker. Nah, selalu melaksanakan sholat duha. Ini didapatkan dari saudaranya ceritanya.
saudaranya sudah paham masalah agama, tapi dia belum mendirikan sholat, belum mau sholat berjamaah, dikasih amalan sama saudaranya. Kalau memang ingin nanti usahanya berkah, hasilnya juga melimpah, tunaikanlah atau dirikanlah sholat duha 8 rakaat setiap jam 8 pagi. Maka omongan saudaranya ini didengarkan dan diamalkan, karena telah disampaikan keutamaan-keutamaannya bagi orang yang mendirikan sholat duha atau melaksanakan sholat duha. Maka dari satu toko beliau jualan stiker, berkembang menjadi 3 jadi 5, dan terus seperti itu. Amalannya tetap dilaksanakan, jadi beliau bisa melaksanakan sholat duha plus juga hafal doanya. Setelah beberapa tahun tokonya semakin banyak, ya otomatis pengawasnya juga semakin ribet kan. Dan ajibnya juga, selama dia melaksanakan sholat duha, dia nggak pernah sholat fardu. Dan yang menarik kan itu, meskipun hanya mendirikan sholat duha, rezekinya tetap diberikan sama Allah. Apa yang dia minta, apa yang dia cita-citakan dikabulkan juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sahabat sekalian keajaiban sholat. Ini baru sholat sunnah ya, baru sholat nafilah saja, belum yang fardu. Terus bagaimana kalau kita mendirikan sholat fardu? Otomatis lebih besar lagi keutamaan dan fadilahnya. Maka sobat sekalian, saya yakinlah semua orang pasti ingin punya usaha, dan dari usaha itu ingin menghasilkan. Ustadz, saya sudah sholat duha, saya sudah sholat tahajud, saya sudah sholat fardu, tapi kenapa rezeki saya, usaha saya kok nggak jalan-jalan juga, bahkan cenderung merugi? Allah punya kehendak yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan, karena Allah memberikan sesuatu kepada kita ini sifatnya halus sekali, lembut sekali, ya. Allah Maha tahu dengan apa yang kita inginkan, dan Allah ingin mengangkat derajat kita, ya, kalau saat ini usaha kita ini belum sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ya, kalau sekarang yang sebagaimana dilakukan oleh 2 teman saya tadi, ya, hanya tahajud saja ini usahanya miliaran, hanya duha saja ini tokonya juga makin banyak. Tetapi perlu kita ketahui, setelah berjalan beberapa tahun, dua-duanya ini mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar lagi, ya. Kalau yang pertama tadi, ya, dia tetap menjalankan usahanya, bahkan makin berkembang, ini sedekahnya juga banyak. Yang kedua tidak demikian. Tatkala dia tahu hakikat, ya, amal agama dan keutamaan dalam mendirikan sholat fardu dengan berjamaah, tokonya malah dikurangi, ya, gak diperbanyak lagi. Karena dia ingin menjaga bagaimana agar setiap adzan dikumandangkan dia bisa mendirikan sholat fardu dengan berjamaah. Sobat sekalian, ini adalah salah satu solusi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana agar setiap kita punya masalah, setiap kita punya hajat, kita satu sabar, ya, lakukan satu sabar untuk mencari pertolongan Allah. Dan yang kedua adalah sholat. Ya, bisa sholat apa aja, ya, bukan berarti sholat sembarang, tidak, ya. Ada sholat mutlak memang Allah, ada sholat sunat mutlak memang iya. Tetapi di pagi hari ini ada waktunya sendiri, ya. Di malam hari juga ada waktunya sendiri. Sholat tobat, sholat hajat ini bisa kita lakukan kapanpun, ya, waktunya. Tetapi kita hindari waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat. Inilah sahabat sekalian, bagaimana the miracle of sholat ini telah wujud. Saya rasa bukan hanya 2 orang yang saya ceritakan ini saja, ya, yang merasakan bagaimana keajaiban sholat. Tentu di antara teman-teman yang melihat video ini pernah punya hajat kemudian melakukan sholat. Bahkan saya salut ini kepada teman-teman santri ini yang melakukan puasa, ada yang puasa Daud, ada yang puasa Senin Kemis, supaya apa? Memang supaya dipermudah dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah ini. Oke, sobat sekalian, tidak usah ditunda sampai nanti engko aku sholat, ya, sekarang ini. Sekarang inilah waktu penentuan untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia yang sementara ini dan akhirat yang selama-lamanya. Dengan apa? Dengan sholat. Karena sekali lagi, amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti adalah sholat. Jika sholat kita baik, maka seluruh amaliyah kita akan dianggap baik. Jika sholat kita buruk,
maka seluruh amaliyah kita di dunia juga akan dianggap buruk. Maka tidak ada salahnya kalau sekarang kita mulai, saya belum bisa semuanya Ustaz, ya kan, baru satu waktu, kerjakan saja ya, meskipun belum bisa lima-limanya ya, yang penting jangan sampai ditinggalkan. Nah, oke sobat sekalian, sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap ikuti channel Muncari Media dalam ya ini kita sharing masalah amaliyah agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal